Cinta Terlarang 2 milik temanku. Kalau yang satu penggambarannya Dara itu ada sesuatu sama kakak iparnya kan. Kalau sekarang dia nyabet pacar temennya. Neng kayaknya nih masih bisa kamu lebih tinggi lagi. Udah tinggi lagi. Ini bisa ada setengah. Kamu kayak gimana? Gue bilang. Halo semuanya, welcome back to Chamber Talks with Raffi Andika. Ini gue sebenarnya mau present tamu yang habis ini nih childhood hero ya. Dari kecil tuh gue nonton sampai akhirnya gue sekarang luar biasa. Sudah umur segini masih aktif. Udah 15 tahun berkarir, udah mau 15 tahun. Tahun ini ke-15 harusnya. Tapi kita ngobrol-ngobrol langsung sama orangnya. Siapa lagi kalau bukan The Virgin? Saya suka energi seperti ini ya. Saya suka energi ini luar biasa ya. 15 tahun udah kita. Oh, makanya energi kemarin. Udah 9 Januari. Sekarang berarti? Udah 15 tahun. Ya? Udah ulang tahun ini pas 15 tahun. Kamu umur berapa waktu Cinta Terlarang 2009? Waktu 2009 kayak 11 tahun ya. 11 tahun ya? 11 tahun. Tapi suka denger waktu itu. Oh, itu sering. Justru kalau nyalain TV selalu ada itu belakang-belakangan. Langsung muter-muter. Pakai sapu lah gini-gini. Pada zamannya memang kayak gitu. Tapi sebelum itu mau nanya dulu kabarnya gimana Kamita? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Dika. Lagi di Bandung ini lagi promo Cinta Terlarang 2, betul? Betul nih bajunya. Tuh. Cinta Terlarang 2 milik temanku. Bukan milik tetangga ya, milik teman. Kayak kostumnya ya. Ini pertama kali ada yang kesini pakai kostum nih. Lihat banget ya. Ini Cinta Terlarang 2 ini sequelnya yang pertama. Iya betul. Apa ada cerita yang beda? Apa gimana tuh ceritanya? Kalau di video klipnya sih nggak nyambung ya. Video klipnya, tapi untuk judul aja. Tapi masih seputar Cinta Terlarang, tentang Cinta Terlarang, cuma yang sekarang lebih spesifik lagi. Oke. Karena kan belakangnya ada milik temanku. Kalau yang satu penggambarannya Dara itu ada sesuatu sama kakak iparnya kan. Kalau sekarang dia nyabet pacar temennya. Dulu saya nggak paham maksud MV-nya kan, kecil. Oh gini. Terus ternyata kakak ipar, iya. Udah gitu gini. Oh gini maksudnya. Iya. Tapi banyak yang salah fokus gara-gara aku ngegepin. Kenapa? Padahal aku nongolnya cuma gini doang loh, sedikit. Tapi seluruh Indonesia salah kaprah lah semuanya itu. Kawan-kawan ya kalian ya. Memang kalian ini ya. Opini terlalu luas. Terlalu luas. Nah, itu Cinta Terlarang 2 kemarin aku nonton MV-nya. Udah nonton MV-nya juga. Terus aku salah fokus juga. Bukan ke nengok ya, bukan ke nongol, bukan. Aku salah fokusnya ke rumahnya. Kamu juga kita sama tempatnya. Pas kalian, kayak kenal tempatnya. Yang terakhir kan pas band. Asal terakhir tuh ada sofa di situ. Iya. Aku juga tadi lihat video call kamu. Udah lihat ya. Terima kasih. Iya, siap keren. Virgin loh. Kak, tapi mau nanya juga soal Cinta Terlarang 2 ini. Kan aku dapat info bahwa Cinta Terlarang 2 ini adalah sebuah cerita yang lebih lebih spesifik kan, lebih gampang dicerna gitu sama orang. Tapi kenapa Cinta Terlarang 2 gitu? Kenapa nggak bikin sebuah judul dengan story baru yang gitu? baru gitu ya? Kayak gini, mungkin aku kemarin itu kan sempat featuring sama Temulan yang judulnya Cinta Mati 2. Nah kemarin itu kayak kepikiran aja lihat liriknya, kok bisa nih dibikin sequel juga dari judul sih. Jadi kayak aku penasaran aja, karena kan The Virgin selama ini selalu berkarya. Tapi aku sebagai pencipta lagu kayak nggak bisa ngalahin lagu aku sendiri. Yang Cinta Terlarang yang 2009 itu. Iya. Penasaran aja, coba kasih judul ini gitu, siapa tahu nih orang nostalgia. Jadi ternyata alhamdulillah sih pas lihat responnya sih lumayan bagus gitu. Mudah-mudahan bisa paling gak menyamai gitu. Biar orang tahu nih udah 15 tahun kita masih ada ya. Oke. Ya berarti ini Kamita nulis sendiri semua. Nulis sendiri alhamdulillah. The Virgin kan ya 80% ya ciptaan aku, alhamdulillah. 99% kali nggak ada. Kadang pernah bikin kan? Iya, pernah. 2,5 sih. Tapi saya setengahnya karena berdua bikinnya. Setengahnya karena berdua. Iya, ada satu lagi ya yang kita ciptain untuk fans. Oke. Cinta Terlarang 2. Terus kenapa milik teman gitu? Kenapa nggak yang milik kan? Milik tetangga.
Bisa lah. Atau milih suami partner gitu ya, atau bisa. apa gitu ya. Misal ya, saya ya. Misal. Misal loh. Jangan menggiring opini. Jangan giring opini. Tolong ya. Tolong komennya yang jangan nggak jujur-jujur banget. Benar. Kenapa tuh? Itu sebenarnya kita nggak sengaja. Kita nggak sengaja. Aku juga sebagai pencipta lagunya juga nggak sengaja kayak ngalir aja gitu, nggak bermaksud untuk menyudutkan seseorang gitu. Tapi ternyata pas kita keluar, kita bacain komen-komen, kok ada yang ngarahin ke salah satu sudut gitu. Padahal sebenarnya kita nggak kesana arahnya. Ini kan milik temanku, bukan milik bukan suami orang gitu kan, nggak kesana lari. Iya. Oke. Gitu. Karena ini sequel, mungkin jadi banyak yang mengaitkan mungkin Kak ya sama yang makanya itu sebelumnya. netizen. Ya netizen bukan kita loh, sumpah loh. Tapi bener nggak nih ya? Ini ada satu fakta yang mau aku cross check. Ide Cinta Terlarang 2 itu salah satunya muncul dari komen orang. Iya. Oh iya itu benar. Salah satu kenapa akhirnya memutuskan untuk Cinta Terlarang 2 gitu. Iya benar, dari komen-komen CT1 ya. CT itu maksudnya Cinta Terlarang. Iya. Ada banyak yang komen, Kak bikin sequelnya dong. Banyak yang DM aku juga. Terus mamaku juga waktu itu sempat nyaranin gitu. Tapi ternyata ya jodohnya tahun ini. Gitu. Itu udah lama ini kan? Udah. Perencanaan Cinta Terlarang 2 tahun lalu ya, dari 2 tahun lalu. Oke. Alhamdulillah sekarang terrealisasi ya. Amin. Udah di ulang tahun ke-15. Iya, betul. Luar biasa. Kak, karena aku juga belajar produksi gitu, jadi aku tertarik sama proses produksi nih. Dari awal kami bikin gitu, sampai Kak Dara juga dengerin demonya gitu kan. Itu prosesnya tuh gimana sampai akhir, berapa lama dan seperti apa sampai akhirnya bisa jadi masternya, udah siap dirilis gitu. Kalau untuk prosesnya itu awalnya kan memang lagu Dara dulu nih yang disetujuin sama label. Ada Tak Setia judulnya lagu Dara, tapi itu kan melo. Terus Pak Rahayu, produser kita ngomong, Mita ada lagu ngebeat nggak? Oh. Aku inget kayak aku punya di lagu yang udah jadi refnya doang di sini. Aku cuma punya refnya doang tuh. Terus tiba-tiba ya udah Pak, oke aku bikin. Ya aku bikin, terus aku buka buku, handphone aku catet, nggak sengaja aja sih ke arah kesana gitu. Karena kan awal yang aku dapat dulu liriknya tuh salahkah? Dari berawal dari situ aku kembangin. Ingat-ingat, maksudnya ada cerita yang relate mungkin dari segelintir orang. Ngalir aja jadinya begitu. Akhirnya pas aku demoin diterima sama Pak Rahayu. Setelah itu aku langsung bikin akustik ke Dara juga untuk ngecek chord. Cocok apa enggak sama Dara, ternyata kerendahan. Nah akhirnya aku naikin. Setelah cocok sama dia, aku masuk studio. Biasa kita ada musik director namanya Mas Wawan TMG, guru aku juga di musik. Beliau yang selalu mendampingi aku setiap ngaransemen juga. Mantap. Alhamdulillah banget dapat idenya. Waktu itu kita lagi kesulitan nyari, biasa kan Mas Agung Dewa yang ngetekin drumnya di Virgin. Nah aku kepikiran ini kayaknya aku punya lagu yang mirip cocok. Jadi akhirnya aku ambil aja dari drumnya si Demi Nama Cinta. Makanya orang kalau denger mirip kah Demi Nama Cinta, kalau musisi pasti ngeh. Itu ada beberapa replacean dari drumnya si Demi Nama Cinta. Karena Mas Agung lagi gak bisa take waktu itu. Di bagian pre-chorus ke chorusnya tuh soalnya ada beberapa part yang aku ambil, sisanya memang kita replace. Jadi ada drum asli dan kita campur replace juga. Sampai akhirnya jadi master. Dikirim ke Pak Rahayu, disetujuin sama timnya Bapak dan akhirnya mastering gitu. Alhamdulillah. Itu sebulan lebih nggak, nyampe nggak? Wah itu sih kalau proses rekamannya sih kalau dihitung-hitung mungkin sekitar 2 minggu ya. Tapi prosesnya 2 tahun. Oh iya, karena tadi udah merencanakan 2 tahun. Jadwalnya. Jadi kita rekaman tuh 2022 kita rekaman, ngambil guide. Ntar take 2023 awal kita take lagi, jadi kayak belang-belang gitu loh. Nggak yang 1 bulan full, nggak gitu. Tapi yang mirip temanku enggak kemarin. Enggak, yang take vokalnya Dara. Take vokalnya Dara cepet. Oh yang kamunya. Iya, bikin aransemennya. Jadi pas Dara take vokal mah semalam doang, gampang ini. Ahli 15 tahun berkarir tentunya. Tapi pernah ikut ini nggak Kak Dara, ikut produksinya bareng kami? Kita maunya gini, aransemennya gini apa segala macam di lagu ini gitu. Aku sih ikut manut aja ke dia mah. Jadi dia lagi rekaman gitu lagi. Aku di belakang aja nungguin sampai ngantuk-ngantuk gitu. Udah selesai baru take vokal gitu. Gak pernah ikut campur sih aku mah. Tapi Dara kadang protes kalau ketinggian doang. Misalkan ada part yang Mimit ini dia suka protes sih. Aku tuh kadang suka maksa dia buat selalu dapet. Oh soalnya kalau sama dia ya, soalnya Neng kayaknya nih masih bisa kamu lebih tinggi lagi, udah tinggi lagi, ini bisa 1,5. Kamu cekek apa gimana? Aku bilang. Jadi dia tuh kalau ngegaitin aku ya, kalau dia take-nya udah kecekek gitu, ini pasti nanya Neng nih. Udah nih, udah pasti aku masih biasa kan.
wah ini harus naikin lagi. Kamu pengen aku yang kecekek pengen tinggi aja. Itu berantemnya di situ doang sih. Iya. Dulu pas lagi trik Kamita yang direct. Jadi aku direct semua Dara. Kalau untuk backing vokal Canon gitu aku bareng sama Mas Wawan karena beliau jago banget nyari backing vokal, nyari Canon kayak gitu. Tapi kalau untuk vokal pasti aku yang direct karena kan aku kan yang nyiptain. Jadi aku yang tahu moodnya mau kemana gitu. Siapa moodnya pengen tinggi mulu, moodnya tinggi aja. Kadang Dara tuh suka nggak pede sama suara dia. Menurut Iya, aku oktavnya dia tuh bukan di sini gitu. Tapi dianya nggak pede. Tapi ya udah karena kan kasihan juga ya kalau dia ada tekan sendiri di GarageBand dikirimin. Kurang Neng, aku naikin satu lagi. Buset gue bilang. Sekarang sekali Chipmunk aja lo nyanyi. Kayak mana? dari hati banget ini kalau. Aku bilang coba cari nada yang kalem gitu, nggak pakai ngotol. Aku yang ngareng hap gitu kan. Ngareng hap. Apa ngareng hap? Ngareng hap. Oh, ngareng hap. Ngareng hap. Subtitle guys. Bestie tuh gitu. Berapa tahun bersama tuh gitu. Iya, karena kita kalau nggak berantem nggak awet. Itu. Jadi berantem adalah kunci keawetan. Level tertinggi persahabatan adalah cacian dan makian. Betul. Itu baru udah cakep. Quotes ya di sini. Cuma ada cabut dia. Aku ada pertanyaan lagi soal tadi proses recording gitu. Ketika Kak Dara harus membawakan rasanya si di lagu ini yang callback kepada cinta terlarang pertama karena ada rasa yang mirip nih sama cinta terlarang gitu. Itu ada nggak perbedaan dari karena yang pertama kan lagunya agak balad, ya middle kan. Sekarang cut gitu. Itu beda nggak rasa cinta terlarang yang pertama dan kedua dan gimana? Ada yang beda, ada yang sama gitu gimana sih? Beda orang soalnya kan modelnya juga beda kan? Iya. Beda rasa. Nyambung. Senior suka nih gini keren Kak Marcel, itu bercanda ya Kak Marcel. Kak Marcel itu soalnya kan Kak Marcel di dunia nyatanya sudah berpisah beneran dengan istrinya. Maksudnya ada kesempatan gitu. Bercanda ikutan. Enggak bercanda. Ya Allah maafkan aku. Banyak gogon di sini gosip underground saya suka nih. Gosip underground. Iya benar dark ya. Jadi pas aku rekaman itu cinta terlarang itu pas umur 16 tahun. Jadi benar-benar pertama kali nyobain rekaman tuh kayak gimana sih suasananya orang-orangnya gitu. Pas 16 tahun itu udah aku cuma nyanyi segala nyanyi kayak Tuhan berikan aku hidup. Makanya kalau dilihat inbox pertama kali yang The Virgin keluar tanggal 9 Januari itu masih materi mentah pertama itu. Iya. Karena setelah itu kan kita tag ulang. Iya. Minta bilang Neng coba kata Mas Dani juga. Kalau pakai rasa, coba kamu bayangin ada di posisi itu gimana. Kamu rasain dulu baru kamu tag katanya. Ya udah aku tinggal bayangin, weh gimana? Padahal masih 16 tahun ya, dipikirkan gitu. Subtitle guys, subtitle. Iya kan masih 16 tahun gitu. Akhirnya aku diem weh. Mau mikir naon ya, coba saya mikir nangis tag weh. Akhirnya yang jadi master itu yang jadiin sekarang. Yang dulu. Kalau yang sekarang enggak nangis. Kalau yang sekarang enggak. Gatel. Nanti gini. Aku ada gini. Udah paham. Udah, itu 15 tahun. Gampang. Iya aku teh. Nah, itu lipunya atul Q awalnya subtitle guys. Nah, ini gatel ini cewek kenapa bisa begini? Coba teh makanya udah weh. Karena aku sepengalaman ya udah weh. Bercanda ya. Bercanda. Terus penggambaran di MV-nya itu memang rada yang pertama pas dilihat dipeluk, dia peluk terus yang ngeliatin megang gelas itu yang ada yang gimana gitu kan. Tapi ya sebenarnya yang mau ditanya adalah kenapa ada dinosaurus di situ? Nah itu si Dino yang nanya gitu, ada dinosaurus di situ. Kan kalau di pesta kan biasanya orang badut ceritanya nih biasanya kan gitu. Di pesta suka ada badut. Karena itu juga kan umurnya 15 tahun ya kan umur kita gitu. Masih SMA ya kalau itu baru SMA. Dara tuh takut badut. Oh iya. Takut dia badut. Jadi ya udah Dino aja, dia mendingan yang garang gitu loh. Udah gitu si Dinonya juga di terakhir tuh dibikin plot twist nih. Iya terakhir. Pas dia kepelukan tuh kan darahnya gatal nih, ngajak cowoknya pergi, kan itu ada Dino nyamperin. Nah, kita nggak tahu nih dalam ini sebenarnya ceweknya kah atau siapa gitu kan. Nah itu bisa dijadiin kayak film hantu kan biasanya belakang suka gantung. Kalau MV Korea teh aya teori
biar orang berteori sendiri. Konspirasi. Konspirasi nggak tuh? Siapakah di dalam Dino? Oh gitu. Dari abotnya. Di abot. Abot Berat. Oke. Terus paling satu pertanyaan mengenai Cinta Terlarang lagi ini harapan sih. Kayak ini kan setelah Cinta Terlarang 1 masuk ke Cinta Terlarang 2 ini kan ada sebuah rasa yang berbeda. Betul. Ya kayak kita dengerin musiknya jadi upbeat. Terus lagi pesta di rumah yang di Depok gitu. Tempat kamu juga. Nah sama. Nah itu teh gimana ya, ada perasaan harapan yang berbeda nggak atau malah pingin orang inget loh dalam tanda kutip masa kejayaan kita. Nah, iya kan? Iya, pengennya kita justru bener kayak gitu. Jadi kayak aku tadi kan bilang juga bahwa aku sendiri kayak sulit banget ngalahin lagu aku. Karena memang selama ini tuh di Virgin sebenarnya karyanya banyak. Karena alhamdulillah kita nggak pernah cari sensasi, kita nggak pernah aneh-aneh. Jadi kita kayak gregetan aja, terutama aku pribadi sih. Kapan ya kita punya lagu lagi yang orang tuh kenalnya menyeluruh kayak dulu, nggak cuma fans doang yang tahu dari Instagram atau YouTube kita. Jadi harapannya sih aku ya sangat berpikir bahwa dengan adanya sequel judul ini bisa nostalgia gitu orang. Remind lagi. Dengan orang udah nge-remind kan dibahas tuh Cinta Terlarang 15 tahun lalu nih gitu. Kayak ada gimmick dikit lah gitu. Harapannya sih gitu. Itu yang para virginity. Virginity yang udah beranak Virginity Chong. Keluar kan? Udah pada berkuasa juga soalnya fans kita. Oh iya karena udah 15 Iya benar. Saya jadi dengerin dari sebelum sekolah sampai udah lulus gitu kan. 15 tahun luar biasa. Mudah-mudahan 15 tahun ke depannya lagi. 15 lagi. Nanti kita udah kesini nih dong ya. Kesini lagi. Apa kabar sih ibu yang di belakang tuh? Udah peyok. Kesini masih ini sama Dika mah masih fresh. Kitanya udah ini. Tenang dan lucu. Kak, karena aku juga pertama kali ngobrol sama Kamita Kadara nih, jadi mungkin tadi Cinta Terlarang kita udah ngomong, tapi aku pengen ngobrol secara The Virgin dan secara Kamita sama Kadara nih. Dari awal tuh kan, aku taunya dari Cinta Terlarang, dari lihat-lihat di TV, dari lihat-lihat di inbox, di Dasya apa segala macam gitu kan. Sebenarnya tuh gimana sih awalnya The Virgin tuh ada dan kenapa akhirnya namanya The Virgin gitu? Terbentuk awalnya nih. Kalau dari aku pribadi memang posisi aku dulu 2007 udah sama The Rock. Gitarisnya sekarang ganti nama jadi Triad. Betul. Nah 2008 itu aku dikenalin Dara awalnya sama Mas Dani itu dari TV. Karena dia waktu itu Mamma Mia. Ajang pencarian bakat di salah satu TV. Nah dari situ baru Dara dikenalin sama aku ya gimana? Iya, Mas Dani itu jurinya waktu itu. Jurinya terus pas di 55 tuh yang 22 per minggu. Jurinya Mas Dani. Terus Mas Dani bilang kalau kamu nggak masuk ke 15 besar, kamu akan langsung saya kontrak di Republik Cinta Manajemen katanya. Tapi ternyata alhamdulillah aku masuk tuh. Yang 15 besar ke TV-nya itu. Pas masuk ternyata tereliminasi ke 10 besar. 10 besar, pas tereliminasi malam itu langsung telepon sama almarhum manajernya Mas Dani, Mas Iwan bilang, Neng, Dara besok kamu datang ke itu ya, ke RCM, dipanggil Mas Dani. Langsung datang tuh aku ke RCM. Mas Dani tanya, kamu mau solo, duo apa trio? Hah, trio mas siapa mas? Itu kan Ina keluar katanya, Dewi. Kamu mau gak gantiin Ina katanya? Lah, aku bilang, aku takut kan ketemu sama senior. Teh Puri kan udah hebat banget kan gitu. Ditemuin tuh awalnya sama Tata Mapuri, terus nyanyi sama Dewi. Biasa lah ya, terus ketemu kenalan. Terus aku bilang, mas kayaknya aku gak sanggup deh. Kenapa? Takut, maksudnya takutnya tuh karena mulai pengalaman gitu ya, ketemu senior. Jadinya kayak takut deg-degan aja weh gitu. Terus maunya apa? Duo, mau solo. Solo gak pede juga mas, aku bilang. Aku gak ada pengalaman buat nyanyi gitu, solo gak ada. Terus gimana? Duo aja deh. Akhirnya duo dikenalin sama Mita. Ternyata Mita juga punya beberapa pilihan ya? Sebelum Dara dikenalin aku tuh emang aku udah ada beberapa pilihan nih dari Mas Dani. Ada salah satu artis juga sekarang udah terkenal gitu. Memang jalurnya dia ternyata solo gitu kan. Nah lagunya aku itu Mas Dani udah dengerin duluan sih Cinta Terlarang gitu. Jadi memang lagi nunggu jodoh nih lagu. Ternyata jodohnya sama Dara. Keluarlah di TV perdana 9 Januari 2009 di Inbox. Kita keliling TV, keliling radio. 6 bulan kemudian aku ingat banget bulan Juni apa Juli itu ternyata lagunya booming. Sampai detik ini lagu itu masih jadi ya lagu-lagu paling terbaik aku sih sama The Virgin.
Dan harapannya bisa gantiin, ada yang gantiin kan. Ceritanya begitu. Tapi terus ketika kenalan belum ada obrolan untuk langsung kita bikin musik yang kayak gini yuk atau ini segala macam. Nggak ada, boro-boro. Baru udah kenalan. Bener-bener mentah banget. Aku juga waktu itu nggak kepikiran kalau ternyata Mas Dhani beneran serius gitu mau ngasih aku project. Karena kan dulu di The Rock juga sebenarnya cuma jadi adisional. Oh. Karena kan aslinya The Rock bule-bule. Iya. Jadi kita tuh yang Indonesia tuh hanya sebenarnya awalnya cuma dijadiin adisional gitu. Ternyata di Virgin naik malah kita dijadikan triad personil asli juga kan, maksudnya kayak satu kebanggaan juga gitu. Iya. Berawal dari The Virgin. Nggak ada sama sekali. Dari nol banget. Yang ngasih nama The Virgin siapa sih Kak? Mas Dhani. Pas lagi ulang tahun dia. Selang tahun dari rooftopnya dia tuh nanya, kalian masih Virgin kan gitu. Real nanya. Iya nanya bener. Kalian masih Virgin kan katanya? Masih lah Mas. Masih lah kita bilang gitu. Pak Ade mantep bener Pak Ade. Langsung loh. Langsung to the point. Tapi masih lah Mas. Ya udah kalian aku namain The Virgin. Awalnya Virgins pakai S. Okay. Awalnya Virgins. Tapi udah punya orang kan ada corporate tuh masalah. Jangan Mas kita bilang gitu. Ya udah akhirnya ditambahin akhirnya jadilah The Virgin. The Virgin. Oke. Gitu. Si pertemuan dengan Kamita sama Kadara gitu akhirnya kenali, terus akhirnya bisa bareng-bareng sampai bermusik gitu. Pernah nggak dulu kebayang ada satu bayangan bahwa kita akan lebih dari 10 tahun bersama, kita akan berkarir yang sampai orang gitu. tuh orang masih ingat gitu, yang masih tahu gitu. Sama sekali nggak ada. Aku kenal dari aku pribadi, aku kenal Mas Dhani bisa sampai sekarang berkarir ya. Udah hampir 17 tahun ya berarti. Iya. Sama sekali nggak ada bayangan Mita sampai di titik ini. Apalagi bareng The Virgin ya. Enggak ya. Kita untuk terkenal booming aja nggak ada nyangka. Kita ngasih Indomaret jajan gitu kan. Jajan Tuhan lah. Lagu kita diputar. Terus kita main dipanggil orang. Masih pakai kolor, boxer aku. Jatuh pula naik motor. Di depan inget banget aku pakai dulu kan aku punya motor bebek gitu kan. Jatuh nih sama dia lagi mau nyari makan. Inget banget aku. Itu jatuhnya pas lagi mau manggung apa gimana? Putar balik, emang kita lagi nyari makan di Demi. Yang mau nyari makan. Tangkap pilu. Rambut basah. Ya ini relate sama yang belakang seangkatan kayaknya soalnya ya. Seumuran ya guys. Senior nggak ya? Lebih senior. Gitu. Oke. Nggak nyangka sama sekali. Luar biasa. Sama sekali nggak nyangka. Luar biasa. Aku tuh selalu kalau misalnya udah ketemu sama senior atau sama teman yang sudah berkarir di atas 10 tahun tuh selalu pengen nanya rasanya gimana sih? Rasanya kalau aku pribadi ajaib sih. Ajaib banget. Aku bener-bener gak nyangka aku main keluar kota kemanapun aku. Walaupun kemarin lagi pandemi aku pakai masker pun orang masih ada yang ngeh sama Mita. Itu buat aku amazing banget. Amazing banget. Ajaib buat aku, ajaib. Oke. Kadara gimana? Rasanya berkarir di atas 10 tahun gitu. Rasanya nggak nyangka sih. Karena kan dulu ada di desa orang Tasik gitu ya. Jadi punya duo terus sampai sekarang 15 tahun bertahan. Kayaknya miracle sih keajaiban anjay. Kalau miracle nggak tahu. Asik ya miracle. Aing mah soal Inggris. Itu kayak ajaib sih. Bisa bertahan, maksudnya kok bisa gitu. Oke. Gitu sih. Terus untuk persiapan ke 15 tahun dan waktu 10 tahun lewat nih, ada nggak kayak mikir waktu itu? Soalnya aku tuh belum bisa, mungkin yang seperti Kamita sama Kadara waktu itu ya, belum bisa bermimpi atau belum bisa untuk mikir, ya gue kuat nggak ya sampai 5 tahun atau 10 tahun. Paham. Waktu 10 tahun gitu mungkin untuk teman-teman juga yang lagi berkarir. Ke 15 tuh ada nggak sebuah kayak ancang-ancang khusus nih gitu. Kayak kita ke 5 sampai ke 15 target kita gini. Oke 15 sampai ke 20 target kita gini gitu. Ya itu dia makanya kita bilang ajaib karena memang kita sama sekali nggak punya plan. Jadi kayak ngalir aja gitu. Apalagi kemarin kan kita skip ya 3 tahun pandemi. Dari 2020 sampai 2022 tuh kita kayak aduh kacau balau deh. Dari job juga segala macam nggak kacau balau. Kayak nggak ada persiapan apapun, jadi kayak ngalir aja. Rezekinya ya. Ngikutin alurnya Allah gitu, kemana ya sampai kita ada di titik ini gitu. Ikutin aja. Ngalir. Ya, alhamdulillah. Itulah kerennya kalau misalnya ada ngobrol sama yang dia kayak aku tuh ngobrol sama salah satu teman band di Bandung. Gimana ceritanya udah 13 tahun gimana ceritanya?
gitu iya. Ya. Terus aku tuh nanya, orang teh mau tahu ya gitu, gimana caranya udah ada di atas teh gimana, kiat-kiat gini-gini. Terus dia bilang, ya di atas mah kieu nggak ada apa-apa gitu. Orang teh bilang gitu, tungguin ya nanti di atas levelnya, nanti dia nyampe level itu kan ngomongnya gitu kan. Terus dia bilang nih, naonan kayak gitu sih, naonan kayak gituan, lu ikutin aja, jalanin aja. Bener. Ternyata pesannya itu sama bener, gitu. Bener, itu bener banget. Karena semua band-band senior-senior mungkin yang udah kayak Dewa ya, 30 tahun, Slank segala macam. Mereka juga pasti nggak akan nyangka juga, dan mereka juga karirnya nggak naik terus kok. Mereka pasti ada masanya turun. Mereka pasti pernah ngerasain nggak punya job, atau mungkin orang lupa pernah ngerasain, tapi nanti mereka akan ngerasain lagi di atas. Roda kan muter. Yes. Gitu. Keren. Iya bener loh, itu bener. Bijaksana sekali. Kalau rodanya rusak gimana, motor nggak? Iya, itu berarti kitanya rusak. Nah iya, itu Dewa coba lihat. Iya. Mas Dhani kan selama waktu dia ada kasus juga kan, dia nggak nyangka juga Dewa akan naik kayak begini lagi gitu. Betul. Beliau menjalani aja, ngalir. Rezekinya akan ada lagi kok gitu. Amin. Terima kasih loh pesannya loh untuk saya dan mungkin teman-teman yang baru memulai ini. Betul. Nah, tadi udah ngobrol soal The Virgin, yang awalnya diperkenalkan, terus dikasih nama The Virgin karena Virgin tadi kan, terus akhirnya berkarir 15 tahun seterusnya. Tapi yang mau aku tahu sebenarnya adalah Mita dan Dara, kakak-kakak ini sebelum The Virgin itu seperti apa, atau pengenalan kepada musik, secara musiknya seperti apa. Pertama kali denger lagu deh gitu. Itu gimana ceritanya? Mungkin siapa yang mau dulu? Aku dulu. Kan mau panjang. Oh iya. Kereta. Lebih banyak. Kalau aku bisa main gitar itu awalnya SD. Oke. Kelas 6 aku ingat banget main akustik. Terus habis gitu SMP itu aku ngeband justru main drum dulu. Belajar main drum dulu awalnya. Aku pernah sebenarnya bukan drummer, tapi kita punya band sekolah, anak musik di sekolah kayak ngeband sama cowok-cowok. Aku awalnya main drum dulu. Tapi drum tuh nggak aku tekunin karena waktu itu ada dari sekolah lain manggil aku untuk main gitar. Dari situ aku belajar main gitar, tapi lebih spesifik main melodi. Tapi aku benar-benar nggak ada sekolah musik sama sekali, nggak ada. Otodidak full Sampai sekarang, makanya skillnya pas-pasan gitu, nggak jarang ngulik juga, aku malas fingering. Jadi memang skill aku seadanya. Kalau bisa belajar bikin lagu tuh SMP. Aku punya band indie dulu, cewek semua, personilnya kita sempat rilis juga indie, sampai akhirnya aku dikenalin sama Mas Dhani, sama Mas Wawan. Dari situlah titik balik aku berkarir di dunia musik secara profesional sampai detik ini. Nah, awalnya itu berarti langsung jadi additional The Rock. Ya, di Mas Dhani itu langsung jadi additionalnya The Rock. Awalnya. Itu titik balik aku, alhamdulillah. Tapi memang karena tidak pernah ada sekolah itu mungkin ya, jadi lebih ngegali ya. Iya, mungkin kayak aku emang ya, aku kan cewek ya, mungkin kalau banyak haters yang ngatain aku, skill aku pas-pasan, karena mungkin mereka ngebandingin aku sama cowok. Kan aku, ya biar gimana pun yang namanya cewek kan pasti ya ada batasnya gitu. Ditambah lagi aku juga memang orangnya males. Jadi ketika dibully main gitar pas-pasan aku terima karena memang begitu adanya gitu kan. Yang penting kan aku punya lagu. Gak percuma tuh kamu skill tinggi-tinggi tapi gak punya karya. Walaupun kita skill pas-pasan, tapi kalau kita punya karya kita bangga. Bangga sama diri sendiri paling enggak. Kalau kita udah gak ada yang kita tinggalkan. Itu dia legacy ya. Barudak well. Kalau Neng Ala? Kalau aku jujur, aku tuh bukan anak band, bukan yang ikut festival nyanyi gitu. Justru aku tuh dari SMA sebenarnya ke olahraga sih, lebih ke olahraga kayak volley. Dulu aku kan kapten volley. Sebenarnya. Apa yang bisa lampunya nyala kayak gitu ya, kita kaget dibuatnya. Kalau bisa komedi terus abis itu kan ada membikin grup nasyid di sekolah. Nasyid ikutan loh 7 orang, namanya Putih. Putih, yang namanya Putih itu aku juga. Akapela gitu kan, akapela cuap gitu kan, akapela. Akhirnya diundang-undang tuh ke acara sekolah-sekolah, diundang. Alhamdulillah tuh Putih tuh udah nama gitu ya di Tasik Teh gitu. Terus ada lomba PONS. Ke sekolah-sekolah yang cari bakat gitu. Takutnya baru kelas 2 SMA. Terus aku ikutan, ada kakak kelas yang soalnya bagus juga ada. Tapi aku yang menang. Padahal gak nyangka gitu ya, ternyata aku yang menang gitu. Tapi ternyata nyangka bener. Terus kenapa itu ya?
Beholnya nyampe. Giginya dikerangkeng soalnya. Oh, soalnya ada pagernya. Ada pagernya. Kelasnya harus segini. Kalau gini. Nah, terus ikutan menang. Pas menang juara 1 ternyata. Juara 1 ternyata di kontesin lagi se-Jawa Barat. Tapi waktu itu juara 3. Nah, waktu itu kan sekolah aku tuh berhijab. Sekolahnya khusus hijab gitu lah, jadi sekolah muslim gitulah. Sekolah muslim, pas ikut Pornsteh, aku tuh buka hijab, buka tiung. Ternyata dimasalahin, akhirnya juara 3. Alhamdulillah masih juara. Situ baru ikut Mama Mia aja itu yang daftarin tuh saudara. Kata Neneng sama Mama kan deket, ikut Mama Mia, nah ikut Mama Mia. Audisi kan ada tuh yang tayang sekelas TV itu kan, nggak pakai jilbab sampai aku nggak boleh ikut ujian nasional waktu itu, dikeluarin dari sekolah. Iya, ujian kenaikan kelas nih, karena kelas 3 nggak boleh ikut. Gara-gara lepas hijab. Lepas hijab jadi nggak boleh. Jadinya pas udah selesai sambil nunggu pengumuman kan, masuk apa enggaknya, ternyata masuk. Masuk kok dibolehin tuh. Alhamdulillah pindah ke Jakarta, pindah sekolah. Sampai The Virgin. The Virgin itu sih awal-awalnya. Oke, dari Tasik ke Jakarta karena tadi ceritanya seperti tadi, terus akhirnya berkarir lah itu udah. Berkarir udah. Sempat sekali ikut band di Tasik, di mall. Sekali-kali na eta tos we. Nyanyi. Henteu ngalawak. Kena. Di sini tuh yang suka jokes kayak gitu tuh soalnya bapak-bapak yang di belakang sana. Bapak-bapak. Padahal emang benar gitu. Enggak. Kena. Saya yang salah. Iya. Tapi memang nggak pernah megang alat musik. Nggak pernah. Aku dulu sempat latihan vokal juga pas mau ke Mama Mia teh di Jadi Dores. Jadi Dores kan di Tasik ada. Iya. Akhirnya yang latihan aku vokal teh ikut aku rekaman tuh waktu itu, dia bikin lagu, enak lagunya. Cuman bikin lagu rekaman sekali udah sambil diajarin main piano. Piano bisa lah dikit-dikit. Makanya Mas Dani waktu itu bilang awalnya tuh di Virgin mau main gitar sama main piano. Jadi aku nyanyi sama main piano gitu. Tapi asa hore itu Mas Dani nggak sering nyanyi unggul cakep. Tapi saya pernah ya di Virgin sekali ada keyboard. Kadang bukan ya? Enggak, itu mah kalau keyboard kan sebenarnya lebih ke Bunda Maya. Bunda Maya kan memang dia main keyboardnya jago, main pianonya. Oke. Kalau di Virgin memang dari awal udah Dara nyanyi doang. Nyanyi, Kamita nyanyi sambil gitar. Nyanyi main gitar. Karena emang aku masih bilang. Iya, awalnya disuruh Dara main keyboard, cuman dianya susah gitu. Riweh, gak mau Mas nyanyi. Akhirnya dia mintanya nyanyi aja. Oh ya udah kata Mas Dani nyanyi apa. Kalau aku kan main gitar sama nyanyi memang udah dibentuk Mas Dani dari The Rock. Di The Rock itu aku juga nggak sengaja itu bukan dipaksa sih, maksudnya disuruh Mas Dani nge-backing. Bikin vokal. Nah dari situ awal mulanya aku nyanyi tuh. Tadinya mah dulu mah nggak pernah suara pas-pasan. Tapi itu yang nyuruh nyanyi berarti Mas Dani langsung. Mas Dani itu aku juga kaget waktu itu The Rock tuh lagi manggung. Aku belum kenal Dara. Di satu kota Mas Dani bilang lagi cek sound nyuruh Mita kasih mic ke Mita. Gitu. Aku akhirnya dari situ aku nge-backing vokal The Rock. Akhirnya terusan sampai di Virgin aku dikasih part juga sama Mas Dani suruh nyanyi. Padahal aku tadinya nggak kepikiran nyanyi. Jadi awalnya kan Dara semua nih yang take vokal. Aku nggak pernah minta sama Mas Dani untuk Mas aku nyanyi ya di lagu aku, sama sekali nggak pernah minta. Tapi Mas Dani sendiri yang nyuruh aku nyanyi di ref terakhir di Cinta Terlarang itu sampai sekarang akhirnya ikutan nyanyi deh. Cinta Terlarang 2 kan openingnya juga kami kan? Ya aku gara-gara Mas Dani ngasih part akhirnya ya udah aku mencoba untuk ada andil walaupun aku bukan vokalis utama. Keren gitu. Itu sebelumnya Mas Dani tidak pernah dengar kami nyanyi sama sekali? Sama sekali gak pernah. Tiba-tiba kasih mic gitu? Iya itu. Tapi abis itu Mas Dani tahu ternyata aku punya lagu si Cinta Terlarang itu memang aku yang full ngegaitin. Jadi dia lagu pertama kali Mas Dani dengar Cinta Terlarang itu gait suaranya aku. Karena tadinya kan mau dirilis sama band indie aku. Cuma produsernya gak pede. Jadi nganggur lah tuh lagu. Siapa bapaknya Pak nyesel kan sekarang Pak? Siapa namanya? Notis. Gak boleh gitu. Ya kan biasanya begitu, bener gak sih? Kan ya Allah. Payah maaf. Payah.
Kan ambil bercanda hukum. Bercanda Pak. Kami jangan ada yang sebut. Allah Akbar. Jangan tapi disebutin namanya. Iya. Baik hubungannya baik. Ya Allah. Walaupun awalnya rada ini tapi udah baik. Karena memang kan kesalahan bukan di aku. Memang beliaunya yang tidak mau merilis waktu itu. Jadi tahu-tahu didengar Mas Dhani ya jodohnya sama Mas Dhani. Gara-gara itu akhirnya disuruh nyanyi. Aku nggak minta nyanyi sama sekali. Oke. Gitu. Cukup ya 15 tahun, apalagi itu di tahun pertamanya juga udah sebelum terbentuk banyak cerita banyak banget cerita. Banyak banget cerita. Masuk RCM tuh banyak banget cerita. Oke. Nah, sekarang karena tadi kita udah ngomong masing-masing mengenai kisah hidup masing-masing nih. Oh iya, ada foto dulu. Saya jangan ngomongin aku goreng wae. Jadi aku kalau gaya cerita. Sekaligus di roasting. Boleh kalau goreng wae itu kan hati orang halus mau goreng. Apa pindahin dulu? Dua kali. Sekali lagi dapat piring nanti ya. Nah, aku tuh di sini sudah ada beberapa fakta-fakta menarik mengenai Kamita dan Kadara. Yang fakta-faktanya nanti kita cek bareng-bareng nih. Siap, bener atau enggak gitu. Bener atau enggak nih? Jangan-jangan yang ngasih tahu saya bohong nih kan? Iya. Cek fakta. Nggak tahu kan dia ditunjuk tadi. Oke, yang pertama. Siapa dulu nih? Kamita. Saudara dulu. Ya aku dulu deh. Dari tadi Kalau kotel lah, ya kotel lah. Oh, oke, boleh. Kamu dulu ya. Sok. Yang pertama adalah. Jadi, menurut info yang saya dapatkan, Kamita ini orangnya agak suka joget-joget random. Joget random? Apakah benar? Apakah benar? Wah, ini aja tahu. Salah nggak? Kebalik. Gak salah. Oh benar. Mita. Oh benar berarti aku. Mita suka joget random. Iya sih. Kebalik. Terbalik. Ya salah ya. Iya. Oke. Diulang. Kang lampu. Terbalik iya. Kita berarti darah dulu. Yang ini ya. Darah dulu aja lanjut. Oke, lanjut ya. Suka joget random benar nggak? Benar. Kenapa? Suka tantrum tiba-tiba aja gitu. Tantrum. Tantrum tuh apa nih? Tantrum. Enggak, enggak, berarti ini positif nih. Pengalihan tantrumnya dengan joget, menciptakan koreografi. Mungkin salah satu koreonya ada yang mau tunjukkan kepada teman-teman. Boleh. Gimana nih, Mbak? Ini aku sama itu sih kan. Ayo, tunjukkan Neng. Tuh, 2, 3 Neng Jali. Iya. Thank you. Itu inspirasinya dari Kang Denny Cagor ya. Kalau dia Kang Jali ini Neng Jali. Aku kan banget sama Kang Denny kan joget-joget. Jadi aku konsep joget tuh pasti gini mau klip daunnya. Ngumpet dulu gini. Lagunya jeduk kan udah kira. Oh era kan ya aku well. Tapi berarti bukan tantrum dong. Memang suka ada energi berlebih we temannya. Iya, kadang-kadang asa tiba-tiba gelo gitu. Sering joget-joget tuh di kaca kecilan. Emang dia mah gitu. Oh, baiklah. Jadi tadi sudah terjawab ya kawan-kawan ya. Joget random lebih ke Neng Jali sebenarnya. Neng Jali ya, punyanya Bang Jali. Oke, fakta selanjutnya adalah katanya Kadara ini agak suka buang angin. Hitut Neng. Ya hitut yang bilang hitut. Dan wangi banget soalnya. Awalnya mau ngomong gitu kentut sembarangan, tapi kan ya buang angin. Suka ada hitut cenah mah. Iya. Apakah betul begitu? Betul. Karena aku tuh punya wewangian yang berbeda-beda. Gak berfaedah banget ya. Kamu kira-kira kumaha? Wanginya berbeda. Jadi Anda tuh diffuser. Diffuser aja. Parfum.
kondisi dan lokasi. Tapi dia serandom itu soal kentut. Ceritain. Tapi ya udah maksudnya ya itu aku ya suka dari Dara tuh sih dia walaupun ya cantik, biasanya cewek cantik jaim ya. Kalau ini mah sebodoh teuing gitu emang apa adanya banget gitu loh. Justru kan kadang kalau cowok-cowok yang ngelihat cewek apa adanya gini kan kadang suka ada yang tertarik juga ya. Itu aku lihat di Dara kayak gitu sama soal kentut aja dia di mall nih bisa kentut kita lagi jalan ramean. Dulu tanya kentut tapi dia nyalain asisten kita. Iem kentut. Kayak gitu meloyor aja orang noleh siapa kentut Iem yang disalahin gitu. Segitu dia tuh. Pas di mobil dong. Pas di mobil juga ada satu waktu nih main di luar kota. Terus ini duduk nih di Elf ya gini. Dara otomatis keluar duluan dong pintunya di situ kan. Aku begini dong. Terus pas dia keluar nih buka pintu nih pas. Ih bau got ya Neng gitu. Terus dia nih dari sini gini. Mimit aku kena. Aku udah ngomong aku bau got ya. Kentutnya gak bunyi. Baunya. Aduh. Pas banget buka pintu, silent banget itu Bang. Silent killer. Baunya semerbak istilah lu. Aku dengan polosnya ngomong bau got ya Neng gitu. Ya segitu tuh dia tuh soal kentut ya. Oke, baiklah. Gitulah. Jadi tentang buang angin atau tadi ya. Tapi kan sehat. Tapi sehat. Alhamdulillah. Kita bisa buang angin dan buang air itu sehat. Alhamdulillah ada loh yang mau kentut bayar 5 juta loh. 5 juta? Ada beneran. OP ya? Enggak beneran ada yang mau kentut bayarnya 5 juta mahal gitu. Saking mau kentutnya susah kentut. Real ini mah real. Santai. Bener ini mau diguncang fakta. Aku waktu itu ngerawat adik aku di rumah sakit. Oh iya. Satu ICU sama adik aku. Kenapa di kentut doang? Itu susternya cerita itu gara-gara dia susah buang air apa sih angin. Kentut. Enggak sih ngomong hitut gitu ya. Hitut. Kamu ada kentut yang keluar sama anakannya? Ada itu keluarganya kan. Anjir random banget. Tahu nggak kentut keluar sama keluarga maksudnya gimana? Mencet. Cepirit lah. Kentut keluarganya diajak. Udah berapa episode? Baru pertama kali ada yang bahas cepirit. Nah itu. Ini random. Aduh ya Allah nggak ada adanya. Siapa yang pernah? Serius ada yang pernah? Aku nanya. Neng mau dibongkar gak lah? Siapa? Daripada rahasianya terbongkar di sini ya. Jangan ya. Jangan. Nanti susah nyari suami, jangan. Beb, jangan bilang siapa. Ya Allah ya Rabbi. Jangan ilfil aku begini. Ade atuh. Oke, kita kembali kepada napas ya. Yang bener ya. Balik ke yang benar lagi. Selanjutnya katanya ya. Tuh 5 juta bisa aja tadi. Selanjutnya. Katanya Kak Dara ini suka impersonate orang. Menirukan orang lain. Ayo. Nggak. Mungkin karena yang sana geleng-geleng yang sini kita tanya. Kadang sih ya. Kadang suka gitu dia. Paling favorit niruin siapa? Siapa nih? Siapa nggak tahu? Yang sering kamu ituin? Kayak Mulan. Enggak, bukan. Impersonate kayak tukang kopi manggil-manggil. Oh ini impersonate ini deh yang gampang yang gak usah artis deh. Impersonate tukang dagang yang nawarin dagang. Nah, kemata. Coba boleh dicontohkan. Ini yang ini gitu ya coba. Es cappuccino-nya kakak, es cappuccino-nya. Kang Denny mana cappuccino-nya? Kang Iem. Ya itu dagang. Gitu-gitu doang. Emang yang di Golodok tuh yang suka nawar-nawarin brosur. Nah ini kayak gitu. Gitu. Bukan bercandaan. Doang. Bukan kayak Terina Nosing enggak. Kalau Terina Nosing mah kan gokil banget. Iya. Kayaknya belajar dari beliau itu ya. Itu parah itu keren sih gila. Sama kalau cowok mah kan si Gilang ya. Iya, Gilang. Wah gokil, mereka gokil banget. Selanjutnya si Kak Dara lagi. Batu ini Gorengnya kami taki loba ya teman. Gorengnya loba. Oh, pengen goreng ya mah. Ini mah sebuah gift. Suka sambung-sambung kata. Kalau misalnya ngomong kayak sebutlah ya Pak Dias ya. Kayak Saiful Jamil katanya. Saiful Jamil. Suka nyambung-nyambung kata. Biasa merekeun fakta orang teh. Mereka satu valid pisannya. Nah, ini mah enggak valid. Kalau enggak valid bilang enggak valid. Enggak valid. Berarti enggak yang tiba-tiba ngomong. Oh iya.
Ditunjuk orangnya, gue gak tahu. Salah tuh dapat info dari mana ih? Iya. Kalau gitu karena dari itu tidak valid. Kita lanjut ke Kamita aja. Oke, siap. Kita lanjut ke Kamita ya. Oh kalau ini pasti banyak yang fakta nih. Yang pertama, Kamita ini katanya orangnya melankolis. Orangnya melankolis. Kata siap. Tapi Ciraba ya. Kayak di TikTok. Gak pernah ada kejadian apa sampai akhirnya muncul ke tangan saya fakta ini. Pernah ada kejadian apa itu di antara teman-teman yang tiba-tiba emosi gitu? Enggak, kalau masalah melankolis iya, karena mungkin mereka ngelihat karakter aku walaupun di luarnya strong. Tapi memang aku kalau udah urusan keluarga sangat gampang sensitif. Nggak hanya keluarga sih, nggak hanya keluarga sih, semua. Lebih gampang. Oh, makanya lebih gampang masuk ke lirik mungkin ya. Nah, bisa jadi. Walaupun kelihatannya begini tapi dalamnya Hello Kitty. Itu bener kayak baiklah, gitu. Baiklah. Fakta. Enak kalau itu. Enak itu. Fakta itu. Baik. Itu fakta berarti ya kalau Kamita ini melankolis. Betul. Selanjutnya, Kamita ini suka tiba-tiba skip kalau lagi ngobrol nih. Oh iya bener. Betul. Jadi yang tadi kita obrolin nggak? Aman nggak? Aman. Aman kan kayak tayangan ya. Iya, nggak tahu kenapa ya, aku tuh mungkin gak terlalu banyak memori atau mungkin udah umur. Oh, oke. Ya, tapi 38 mah harusnya nggak begitu ya. Penyakitan atau gimana? Coy, amin. Nggak, emang aku suka begitu. Kayak abis ngomong apa, tiba-tiba tahu yang tadi ngomong apa ya gitu. Kayaknya semua orang pernah ngalamin ya. Siapa nunjuk ke sini? Enggak. Oh, dia berarti memorinya bagus. Aduh. Aku mungkin kan ada tua kali ya, ngaruh gak sih? Enggak. Atau terlalu banyak beban hidup? Enggak. Oh, dia yang aja gitu ya? Enggak. Terlalu banyak beban hidup ngaruh gak sih? Emang iya ya? Bisa ya? Mungkin terlalu banyak yang dipikirin. Oh iya. Kalau yang di pundak tadi jadi melankolis. Betul. Iya, mungkin Betul. Terlalu banyak yang dipikirin. Terus cepat set. Bener. Itu bener banget. Nah, karena suka cepat mikir tadi, ngomongnya katanya suka belepotan, betul? Kecot. Iya, kecot. Aku suka kecot. Suka terlalu bersemangat ngomong padahal salah gitu. Hah? Atau enggak belibet. Ya, Pabeliut. Udah berapa istilah tadi itu keluar. Itu pabelit. Kayak gitu. Jadi kadang-kadang misalkan kalau lagi ngomong lah itu salah gitu. Misalkan ngomong penyanyi, misalkan Asar aku bilang Will Smith gitu. Itu jauh ya. Jauh ya. Kayak gitu. Oh, tapi karena belepotan tadi akhirnya jadi lupa ngomong apa? Skip. Nyambung. Pinter lu dia. Iya bener juga itu, satu kesatuan. Tapi apakah yang terakhir itu satu kesatuan juga apa? Nggak tahu ya. Katanya suka jarang ibak. Sayang daki sama jujur dong, sini mandi nggak? Mandi dong. Malam mandinya. Nggak malam, pagi karena kita sampai hotel jam 3 pagi. Mana ada jam 2 ya? Ya jam 2. Udah langsung hari ini dong. Udah mandi. Nggak mau salah gua ya. Tapi kan mau tidur. Ya emang kalau tidur kotor kan kita di kasur, nggak kotor badannya. Iya emang aku jarang mandi bener. Aku jarang mandi, malas mandi orangnya. Soalnya bosen gayanya gitu terus. Baiklah. Itu fakta. Baiklah. Karena tadi kita udah tahu ya fakta dari Kamita dan Kadara. Sekarang kita main game dulu dong. Main game dulu. Nama gamenya adalah Uji Kekompakan. Oke. Jadi karena kakak-kakak The Virgin udah 15 tahun, bersama-sama juga mungkin udah 16 tahun lah ya gitu. Iya, kenalnya 16 tahun. 16 tahun, jadi mungkin harusnya dan pastinya kompak satu sama lain. Makanya kita akan uji dengan beberapa pertanyaan. Coba. 3, 2, 1 baru jawab. Gitu ya. Barengan. Oke. Yang pertama adalah sebutkan lagu pertama yang diciptakan oleh The Virgin. 3, 2, 1. Cinta Terlarang. Kompak. Yang kompak berarti kita harus kasih apresiasi teman-teman. Yang kedua, sebutkan nama studio band yang pertama kali tempat The Virgin latihan. 3, 2, 1. RCM. Studionya Pade. Studio Pade. Studio Legend. Bud Legend itu. Kenapa Legend segini Legend? Selanjutnya, di antara
kedua member The Virgin, siapa yang paling sering mudian? 3, 2. Iya, nafsu banget. Eta dari hati. Itu dari hati. Ngomongnya dari hati. Pak Bali itu. Iya. Itu bosan dari hati yang paling dalam. Tapi benar. Dara juga pasti akan jawab dia. Jawab aku kok. Dia sadar diri kalau dia mudian emang orangnya. Oke, berarti Kak Dara ya sudah terbukti tadi ya. Selanjutnya, di antara personel The Virgin, siapa yang paling sering telat? 3, 2, 1. Aku. Telatnya bukan telat ke lokasi karena kita satu base camp. Aku telat bangun karena kan Dara make up-nya lebih pagi. Jadi aku bangunnya lebih siang. Tapi yang sering dianggap telat tuh gara-gara aku make up-nya lama, padahal dia yang susah bangun. Jadi begitu kawan-kawannya. Susah bangun aku. Susah tidur, susah bangun aku tuh. Karena banyak yang dipikirkan. Iya, nyambung lagi ya. Pinter ya dia, aduh. Alhamdulillah. Bener. Terlalu overthinking. Oke. Kompleks iya bener. Selanjutnya, di antara personel The Virgin, siapa yang paling banyak makan? 3, 2, 1. Nah, ini nggak kompak. Tunjukkan ke kompak. Berarti dua-duanya doyan makan. Kayaknya kita harus tanya yang di belakang siapa? Yang mana sebelah sini? Ini kan yang bener. Banyak dikit tapi banyak. Banyak harus diambil ya. Tapi di kita karena tunjuk satu sama lain kompak, artinya kita dua-duanya doyan makan. Betul. Apresiasi. Sama-sama doyan makan. Iya. Harus sehat teman-temannya jadi makan. Beres-beres ini nggak masuk. Iya. Sudah ada ini ya, sudah ada jadwal planning. Padahal udah makan banyak di bawah tadi ya. Ini tadi udah dipertanyakan nih, udah jawab langsung retorika. Jadi kita langsung tanya aja. Retorika apa tuh? Retorika itu adalah pertanyaan yang jawabannya sudah ada. Itu aja ya. Iya. Tapi nggak apa-apa kita tanya ulang ya. Bosen Siapa yang dandannya paling ribet? 3, 2, 1. Oh iya tadi udah disebut soalnya. Disebut soalnya di sini tadi. Iya. Nggak apa-apa. Tepuk tangan dulu. Apresiasi lagi. Ada bosan juga tepuk tangan apa? Kita tidak boleh berhenti memberi apresiasi pada seniman-seniman. Amin. Tidak boleh. Terima kasih. Gitu ya. Selanjutnya, bagi The Virgin, stage atau panggung atau event mana yang paling berkesan selama berkarir? 3, 2, 1. Semua Iya. Aku mau jawab Kediri tadi. Kenapa Kediri? Ada apa cerita di Kediri kenapa? Baru 2 lagu gaji buta. Penontonnya rusuh banget. Tuh kita terusuh, kita seumur hidup manggung ya. Kediri. Iya termasuk berkesan karena yang inget terus jadinya kita gitu. Gaji buta. Gabut jadi. Itu parah banget, itu paling parah. Oke, tapi berarti semua panggung The Semua Virgin panggung itu ya. The Virgin berkesan. Kemarin tuh aku sempet lihat soalnya yang pertama kali bawain Cinta Terlarang 2 di mall ya maksudnya. Itu acara inbox. Itu acara Acara TV. Terlarang 2. Cinta Terlarang 2. Yang Cinta Terlarang 2 kemarin pertama kali bawa itu kemarin. di mall. Pas launching ya. Launching. Tanggal 11 Januari. 11 Januari kemarin launching. Kemarin Di soalnya FX Sudirman. Oh, itu di FX. Ya. Oke. Kita ada showcase mini. Nice. Oke. Satu pertanyaan terakhir. Oke. Ini maksudnya Ya. oke. Apa sih? Curiga deh. Bagi The Virgin, pilih mana antara Cinta Terlarang 1 dan 2 atau Demi Nama Cinta? 3, 2, 1. CT 1, 2, 3. 1, 2, 3. Amin. Ada yang 3 aja. CT 1, 2, amin. 3. Udah harus main The Virgin. The Virgin. Oke, ini ada ya. Amin. Doa berarti. CT 1, 2, 3. Kan Mas Dani ada tuh Cinta Mati 1, 2, 3. Kita juga mau bikin nanti. Jadi kita tunggu Berarti lah. kan Amin. long last. Amin. Bismillah. Kakak, terima kasih banyak. Terima kasih banget. Aku yang thank you. Ini seru pisan. Terima kasih. Dan sebagai buah tangan setelah mengunjungi kamarnya Raffi Andika gini ya, chambernya. Chamber. Di sini Chamber Talks lagi kolaborasi sama restoran Lenis Teras. Udah nyobain sebelah. Yang tadi kita bilang enak tuh dari sini. Iya enak. Roti makannya enak, semuanya enak. Terima kasih. Jadi kita kolaborasi dengan Lenis Teras itu untuk ada hadiah dari Oma. Ini kan ada Oma nih. Ini ada sedikit pesan dari Oma khusus buat The Virgin. Oma Caineng. Dear The Virgin, semoga bingkisan kecil ini bisa membuat The Virgin ingat Oma ya. Selamat hari jadi yang ke-15. Oke, terima kasih Oma.
tuh? Hug. Terima kasih. Apa tuh hug naon? Oh iya. Tadi tuh mikir huknya naon. Bisa orang lu salah. Iya. Mungkin terakhir kakak Virgin ada yang mau disampaikan dulu ke teman-teman Virginity mengenai cinta terlarang 2 atau tentang karirnya, silakan. Bisa dengar di mana? Iya. Sosial medianya. Buat Virginity seluruh Indonesia dan semua pencinta musik Indonesia, The Virgin masih ada. Kita masih akan terus berkarya untuk kalian. Insya Allah tahun ini kita akan rilis album baru. Amin. Mohon doanya. Pokoknya Virginity, I love you. Neng, silakan sampein. Sama. Jangan lupa nonton video klip kita udah ada di YouTube channelnya Naga Suara Official. Pokoknya kalian jangan lupa cek lah. Dan jangan lupa ya, kalau misalnya kalian suka sama episode ini, di like, share, subscribe, dan komen Yes, di bawah. banyak. Komen ya, siapa tahu aja cerita-cerita dari kakak-kakak The Virgin relate sama kalian. Dan jangan lupa dengerin Cinta Terlarang 2 dan semua karya-karya The Virgin di semua di SP. Amin. Request di radio, nonton MP-nya. Yes. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Peace!